Tapi kalau orang yang tidak punya basic sama sekali, ya inilah yang terjadi hari ini, dan itu dilakukan oleh Menteri Agama yang mohon maaf menurut saya terburuk sepanjang sejarah pelaksanaan haji di Indonesia, dan ini adalah pelaksanaan haji yang merupakan penyiksaan sistemik yang kemudian Selamat malam semuanya. Di video kali ini isi materinya itu saya pikirkan berulang kali dan sempat merasa maju mundur untuk membahas soal ini karena ini adalah isu yang sangat sensitif dan terus terang memalukan sekali. Entah gimana ceritanya, saya merasa ikut malu sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga muslim di negara ini yang melihat pelaksanaan haji di tahun 2025 ini menjadi sebuah pelaksanaan haji yang sangat-sangat kacau, konyol, dan tolol sekali. Sehingga dalam kesimpulan saya, pelaksanaan haji di tahun 2025 untuk jamaah Indonesia itu sama dengan penyiksaan secara sistemik. Karena terlalu banyak sekali masalahnya dan itu menyiksa banyak orang, dan semua kesalahan-kesalahan itu karena kebodohan para panitia dan Kementerian Agama. Dan ada yang unik dari cerita atau masalah ini, ketika banyak orang menyuarakan masalah atau mengeluhkan pelaksanaan haji di tahun 2025 di berbagai platform sosial media, tapi sampai sekarang tidak ada tokoh-tokoh yang mau berbicara soal masalah-masalah yang sedang terjadi dan dihadapi oleh banyak orang. Sampai kemudian semalam saya terlibat obrolan dengan seorang Gus dan saya tanyakan, kenapa para tokoh-tokoh atau kiai-kiai kita itu tidak mau berkomentar terkait pelaksanaan haji di tahun 2025 ini, karena ini adalah pelaksanaan haji yang paling buruk rasanya gitu. Ini bukan pelaksanaan haji, ini penyiksaan sistemik. Banyak sekali orang yang jadi tersiksa atau bahkan meninggal dunia karena kebijakan-kebijakan yang konyol sekali ini. Dan jawaban dari Gus ini itu adalah jawaban yang mengejutkan saya gitu, karena saya nggak berpikir ini akan dia sampaikan. Dia bilang ya sebenarnya tokoh-tokoh, para kiai, termasuk dia sendiri sebagai Gus, dia mendapatkan banyak sekali keluhan atau komentar dari para jamaah yang berangkat tahun ini. Tapi semua pihak, semua tokoh, kiai, dan Gus dari kalangan NU sudah sepakat, entah itu disepakati atau merasa satu suara saja gitu ya. Intinya mereka tidak mau menyampaikan atau menyuarakan kritik yang sedang dialami oleh para jemaah haji Indonesia tahun ini. Karena kata dia, kita khawatir kalau kemudian kita menyampaikan kritik, ini akan dianggap sebagai sebuah komentar yang sakit hati. Karena Menteri Agamanya bukan dari NU, makanya NU menyampaikan kritik. Jadi daripada kita kemudian diseret-seret ke dalam masalah politik, mending kita diam saja bahwa ada banyak sekali jamaah orang-orang mengeluh kepada kita, ya kita hanya bisa menyampaikan sabar-sabar saja, ikhlas, ridho, dan sebagainya. Ya cuma itu yang bisa kita sampaikan katanya. Tapi kalau menyampaikan kritik, itu terus terang masih tidak bisa mereka lakukan, karena mereka khawatir ini akan diseret ke arah politik dan itu akan membuat NU jadi semakin terbawa-bawa gitu, terbawa arus. Jadinya mereka memilih untuk diam. Tapi masalahnya, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh banyak orang hari ini itu sudah terlalu banyak dan seperti tidak terbendung. Kalaupun para tokoh dan Gus ini tidak mau menyuarakan atau ikut berkomentar terkait pelaksanaan haji di tahun 2025, meskipun ada beberapa kiai dan Gus, setahu saya dalam beberapa informasi yang saya dapatkan, meninggal dunia karena kebijakan-kebijakan tolol si Kementerian Agama ini, tapi tetap saja mereka memilih diam, bersabar karena tidak ingin kemudian diseret-seret kepada masalah politik. Sehingga saya yang bukan Gus dan bukan kiai ini merasa perlu untuk menyampaikan, meskipun saya juga agak kurang pede karena materi ini adalah materi yang memalukan sekali bagi orang Islam di Indonesia. Karena pelaksanaan haji ini kan terjadi setiap tahun gitu. Bertahun-tahun kita sudah haji ke sana dan kemudian ya meskipun terjadi pergantian menteri, presiden, dan sebagainya, tapi kan ya pelaksananya, dirjen, dan para panitia yang ada di lapangan itu adalah orang-orang lama, adalah orang-orang yang mayoritasnya pengalaman. Sehingga ketika terjadi masalah hari ini, terjadi kekacauan yang sangat luar biasa dan
itu berkali-kali lipat dari masalah-masalah tahun sebelumnya, ini menunjukkan satu masalah yang mestinya harus segera dievaluasi dan ya reshuffle. Itu pasti seharusnya gitu ya. Tapi ya itu kita tunggu nanti, itu kan bagian dari proses politik. Tapi dari sini saya sebagai orang biasa yang tidak punya kepentingan apa-apa dalam urusan haji ini gitu, karena saya juga belum pernah haji sampai sekarang. Tapi saya melihat dari pelaksanaan haji tahun 2025 ini, itu ada satu kesalahan yang fatal dan konyol sekali ketika pemerintah kita melalui Kementerian Agama memutuskan untuk memilih 8 syarikah. Jadi pelaksanaan haji tahun sebelumnya, syarikah ini perusahaan gitu ya, perusahaan dari Arab Saudi sebagai panitia atau pembantu yang akan mengakomodasi dan memberikan pelayanan di sana. Bahasa Arabnya syarikah gitu. Nah, tahun ini itu pemerintah kita melalui Kemenak memutuskan untuk memilih atau mengajak 8 syarikah secara bersamaan. Di tahun-tahun sebelumnya itu hanya satu biasanya. Satu syarikah atau satu perusahaan dari Arab Saudi yang kemudian diminta bantu untuk pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia. Tahun ini 8. Alasannya itu logis sekali. Ya, supaya ini ada persaingan, supaya antar 8 syarikah ini bisa memberikan kualitas yang maksimal, supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang baik, yang lebih nyaman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya cuma satu gitu. Logis sih. Logika anak SD logis lah ini gitu ya. Ya 8 lebih banyak dibandingkan satu. Nah, kalau 8 kan banyak pilihannya, kalau cuma satu kan ya cuma satu gitu kan. Ya tapi keputusan ini sepertinya tidak dibarengi dengan sosialisasi di panitia atau pelaksanaan haji di Indonesia gitu, sehingga banyak orang dari pihak Kemenak atau panitia haji itu tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena tantangan menggunakan satu syarikah dengan 8 syarikah ini pasti beda. 8 syarikah mungkin kelihatan banyak gitu ya, kelihatan lebih menggunakan SDM yang lebih banyak, powerful gitu ya. Tapi lebih banyak itu belum tentu kemudian bisa menjadi lebih baik, karena itu harus ada satu koordinasi yang matang sekali yang dipersiapkan oleh pihak Kemenak. Harus itu kan sama seperti orang main sepak bola, 11 orang memang gitu. Itu harus ada koordinasi antar lini dan kemudian supaya semuanya bisa saling melengkapi sebagai sebuah tim. Kalau cuma satu orang gitu ya, main tunggal misalkan badminton, itu jadi lebih mudah untuk diatasi sebenarnya. Tapi kalau 8 gitu ya, 8 syarikah ini, 8 perusahaan, ini wajib ada koordinasi yang maksimal dan itu yang tidak dimiliki oleh Kemenak. Jangankan maksimal, ada saja enggak kayaknya. Saya curiga tidak ada koordinasi dari 8 syarikah ini, tidak ada satu metode atau sistem yang diterapkan sama Kemenak yang kemudian bisa menjangkau dan bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan 8 syarikah ini. Saya curiga itu bahkan nggak ada gitu. Nah, ini tidak dipahami oleh para panitia jamaah haji di sana. Sehingga semuanya kebingungan ketika ada masalah, mereka nggak tahu akan mau mengadu ke siapa gitu. Mau ngadu ke syarikah A, B, atau C misalkan gitu ya. Mereka akan bilang, oh itu kerjanya F. Oh itu wilayahnya G misalkan. Dan sebagainya. Saya nggak hafal nama-nama 8 syarikah ini, tapi 8 pada intinya. Nah, karena tidak adanya koordinasi yang seperti ini, inilah yang kemudian membuat banyak sekali terjadi masalah, dan setiap masalah yang terjadi itu menjadi jauh lebih berat atau berkali-kali lipat. Seperti misalkan soal koper hilang atau koper terbawa ke Mekah gitu ya. Itu tiap tahun rasanya ada, tapi jumlahnya sedikit gitu. Dengan adanya 8 syarikah ini, itu menjadi lebih banyak dan lebih buruk gitu. Karena ada orang yang sampai berhari-hari nggak terima kopernya, sehingga mereka jadi kebingungan akan melaksanakan kegiatan di Mekah atau di Arab Saudi sana menjadi seperti apa. Kalau sebelumnya ada, tapi kemudian itu lebih cepat teratasi. Sebelumnya ada juga masalah soal transportasi misalkan, tapi itu juga kembali lebih mudah teratasi. Tapi dengan 8 syarikah ini, itu membuat banyak sekali masalah yang kemudian itu tidak ada solusi atau jalan keluarnya ketika masalah ini sedang terjadi. Karena akibat dari 8 syarikah ini,
itu membuat banyak sekali kloter-kloter yang ada di jamaah haji Indonesia itu beberapa di antara mereka jadi terpecah. Jadi ada yang suami istri terpisah gitu ya, pemberangkatannya ada yang kemudian berjarak, ada yang lansia dengan pendampingnya yang seharusnya harus selalu bersama-sama kemudian terpisah karena beda syarikah gitu, karena ya beda syarikah, beda pelayanan, beda grup, dan beda tanggung jawab. Pihak perusahaan dari Arab Saudi merasa bahwa ya tidak ada urusan dengan kemudian apa yang terjadi kepada para jemaah. Mereka hanya bertanggung jawab dengan apa yang mereka ingin lakukan atau jamaah yang sudah mereka pilih gitu. Nah, masalah ini benar-benar tidak diantisipasi sama sekali sama Kemenag, dan bahkan saya curiga dia nggak tahu akan muncul masalah-masalah seperti ini. Karena dengan 8 syarikah yang berbeda, semua kekacauan yang terjadi hari ini itu membuat semuanya jadi sangat-sangat buruk sekali. Ada misalkan kelompok jamaah yang tendanya nggak sesuai, ada busnya yang tidak sesuai, ada banyak orang yang kemudian kelaparan karena kemudian mereka nggak paham mereka dari syarikah mana, dan syarikahnya juga mungkin seperti kebingungan akan melaksanakan atau mengamankan pihak yang mana. Dan ketika panitia ditanya soal masalah-masalah ini, mereka juga bingung mau koordinasi ke syarikah yang mana. Ada ribuan orang berjalan kaki hari ini, dan itu menempuh sampai ada yang lebih dari 10 km gitu, karena minimnya atau bahkan tidak adanya koordinasi antar syarikah ini. Ribuan orang juga tidak mendapatkan tenda, dan masalah-masalah ini, masalah kelaparan, ada ribuan orang tidak mendapatkan tenda, ada ribuan orang kelelahan karena harus jalan kaki padahal seharusnya mereka bisa dijemput sama bus atau diantar oleh bus gitu ya. Itulah yang kemudian membuat beberapa orang meninggal dunia hari ini. Ada yang meninggal di saat mereka jalan kaki, dan ada yang meninggal sedang dalam kondisi yang ya nggak ngerti mereka ini lapar atau seperti apa. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah penyiksaan sistemik. Karena semua ini terjadi, orang jalan kaki, orang kelaparan, orang nggak dapat tenda, ribuan orang merasakan itu semua, itu berkat kekonyolan dan kebijakan yang tidak terprediksi. Buah dari sebuah pemikiran yang tidak matang dan tidak mengerti terkait apa yang sedang terjadi di lapangan. Dan mohon maaf, ini bukan aturan dari Arab Saudi, ini keputusan kita. Keputusan untuk memilih 8 syarikah itu keputusan kita, keputusan Kemenag. Kalau soal urusan haji furoda dan sebagainya, oke lah kita tidak membahas soal itu urusan Arab Saudi. Suka-suka mereka mau nerbitin atau enggak. Tapi untuk urusan 8 syarikah ini yang kemudian menimbulkan kekacauan dan membuat banyak sekali atau ribuan orang tersiksa, itu murni atas kebijakan dan keputusan kita yang tidak bisa melaksanakan satu keputusan secara utuh. Jadi keputusan memilih 8 syarikah itu dianggap baik, tapi kemudian pelaksanaannya tidak dipikirkan mau seperti apa. Inilah yang membuat saya merasa malu sekali, konyol sekali, dan gimana ya, kita sebagai sesama muslim tuh ngelihat saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu kayak nggak paham kenapa kemudian kita merasa baik-baik saja dan diam sampai hari ini. Keputusan dari Kemenag ini itu mempertaruhkan ratusan ribu orang dari jamaah Indonesia. Sehingga kalau sampai ada orang yang meninggal dunia gara-gara kelelahan, gara-gara mereka jalan kaki, gara-gara ada keterlambatan pembagian makanan, ada keterlambatan penjemputan, dan sebagainya, itu bagi saya bukan hanya sebagai sebuah penyiksaan secara sistemik, tapi pembunuhan massal secara sistemik oleh para pejabat dan aparat kita. Karena ketololan, kebodohan Kementerian Agama itu tidak bisa dimaafkan rasanya. Ya, pada prinsipnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa haji itu, pelaksanaan haji itu rasanya tidak perlu kemudian harus dipimpin oleh orang yang paham soal agama Islam. Saya sampai pada kesimpulan yang seperti ini. Karena pelaksanaan haji ini kan masalah administrasi, akomodasi, dan logistik.
Dan semua koordinasi yang harus mereka persiapkan untuk melaksanakan ibadah haji tahunan ini, itu benar-benar harus dipimpin oleh orang yang paham dan punya pengalaman. Kalau cuma, mohon maaf gitu ya, kalau cuma pemahamannya soal agama Islam, gitu ya, dia beragama Islam, pernah haji, paham betul soal alur haji dan sebagainya, tapi tidak pernah memimpin ribuan massa atau melaksanakan satu agenda atau acara yang melibatkan puluhan ribu orang. Tiba-tiba dia harus memimpin satu kementerian dan memimpin satu pelaksanaan haji yang melibatkan 200 ribu lebih orang. Bagi saya itu konyol sekali gitu. Ya, saya bukannya pengen pro dengan NU, enggak gitu. Tapi faktanya memang kalau dari pihak NU misalkan yang menjadi Menteri Agama, ya setidaknya mereka hafal atau paham betul bagaimana melaksanakan sebuah acara-acara besar yang melibatkan ribuan atau puluhan ribu orang. Sehingga ketika harus melaksanakan ibadah haji, pelaksanaan haji, mengkoordinasi ratusan ribu orang, mereka punya dasar dan pengalaman dan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dan mungkin harus mereka lakukan jauh sebelum itu terjadi. Tapi kalau orang yang tidak punya basic sama sekali, ya inilah yang terjadi hari ini, dan itu dilakukan oleh Menteri Agama yang mohon maaf menurut saya terburuk sepanjang sejarah pelaksanaan haji di Indonesia, dan ini adalah pelaksanaan haji yang merupakan penyiksaan sistemik yang kemudian membuat beberapa orang meninggal dunia karena kekonyolan, karena ketololan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diantisipasi. Sehingga pada prinsipnya bagi saya Menteri Agama tidak harus orang Islam, sebaiknya adalah orang yang paham dan bisa mengelola atau mengatur, melakukan koordinasi ratusan ribu orang supaya pelaksanaan haji di masa yang akan datang tidak terjadi lagi masalah seperti ini. Saya lebih setuju Ahok misalkan jadi Menteri Agama gitu ya. Lebih baik Ahok jadi Menteri Agama atau siapalah gitu ya, manajer perusahaan atau orang-orang yang sudah pro atau terbiasa mengelola puluhan ribu orang, atau orang-orang PSSI misalkan jadi Menteri Agama, itu lebih masuk akal rasanya karena mereka terbiasa mengelola supporter yang berjumlah puluhan ribu orang, sehingga di lapangan setidaknya logika mereka jadi lebih jalan, sehingga ketika ada masalah mereka lebih bisa kemudian mencari solusi secara cepat dan kemudian tidak berlarut-larut seperti sekarang. Kalau Menteri Agama sekarang mungkin agamanya luar biasa hebat, pemikirannya luar biasa sekali. Itu kalau ada pendaftaran masuk surga, dia duluan kayaknya. Tapi untuk urusan administrasi, logistik, urusan koordinasi, itu bukan nol. Itu rasanya minus dan dia tidak paham sama sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.